Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan langsung lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu skala. Pada bab perbandingan, skala masuk ke dalam subbab yang ada pada perbandingan. Kemudian skala yang sering kamu lihat untuk di peta ya, yang di buku peta biasanya kamu menjumpai ada notasinya 1 banding sekian gitu ya. Itu menunjukkan misalnya di sini 1 banding n ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Setiap 1 cm yang ada pada peta itu mewakili n cm jarak sesungguhnya. Jadi kalau misalnya kamu menjumpai di situ ada skala misalnya tertuliskan 1/10.000 gini ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, berarti tiap 1 cm yang ini depan ya, pada peta nih, itu mewakili, nah yang belakangnya kita baca berarti 10.000 cm jarak sesungguhnya. Atau 1 cm ini diubah ke dalam meter, berarti kita potong 2 jadi 100 meter. Gini ya, 1 cm mewakili 100 meter jarak sesungguhnya. Nah, adapun yang pernah kalian pelajari untuk skala sendiri, rumusnya kan ini ya. Tapi sebenarnya kamu juga bisa melewati, kamu biasa kan lihat skala 1 banding. 1 banding berarti kan bisa kamu tuliskan S sama dengan 1/1. Itu yang kecil berarti jarak pada peta, JP yang atas per banding banyak. Yang banyak berarti jarak sesungguhnya, JS dong. Nah, udah selesai jadi rumus. Ya, jadi nggak harus kamu pakai hafalan ini, tapi kamu dengan melihat peta kan, kamu sering lihat perbandingannya. Skala 1 banding berapa gitu misalnya ya. Nah, itu berarti menunjukkan 1 itu jarak pada peta, terus banding sekian, sekiannya itu berarti jarak sesungguhnya. Nah, dari sini kamu bisa mencari yang lain ya. Dari rumus skala itu bisa nyari jarak pada peta nih, ditutup berarti ini dikali skala kalikan jarak sesungguhnya. Terus kalau misalnya mau nyari skala, dibandingin aja jarak pada peta banding jarak sesungguhnya. Terus kalau nyari yang lain atau JS yang belum, berarti tinggal jarak pada peta dibagi skala. Gini-gini doang ya. Nah, tapi bagaimana dengan penerapannya? Penerapan, Bapak saranin kamu pakai ini boleh, atau pakai nalar biasa aja juga nggak masalah. Bagaimana nalar biasanya? Nih, Bapak akan coba sampaikan ya. Ada 2 cara yang ingin Pak Erik sampaikan di sini. Yang contoh A di sini mah masih gampang karena di sini contohnya cuma ada tertulis 1/5.600.000. Artinya apa? Setiap 1 cm mewakili 5.600.000 cm sesungguhnya. Berarti kalau kita potong atau kita ubah ke dalam kilometer, kita potong nolnya 5. Nah, jadilah 56 kilometer. Kenapa? Karena kilometer ke sentimeter kan turun 5. Berarti kalau sentimeter ke kilometer naik 5 dibagi 100.000 atau ya. Yang B, nah ini B nih. Kita pakai nalar biasa dulu ya. Jadi Pak Erik tulis dulu, di sini kamu sudah punya skalanya, kemudian jarak pada petanya 3 cm. Jadi jelas kamu nyari jarak sebenarnya itu bisa pakai cara pertama, yaitu nalar biasa. Di situ kan perbandingan kamu tahu. Dari perbandingan ini kamu bisa membaca setiap 1 cm mewakili 5.600.000 cm. Benar ya? Atau kita bisa ubah ke dalam kilo, nolnya nah dipotong 5, berarti 56 km. Ini 1 cm loh. Ya. Terus ditanyakan berapa? Tulis ulang. Ditanyakan ternyata 3 cm. Nah, kamu kan bisa langsung nalar biasa ya. 1 cm aja 56 kilo. Nah, berarti 3 cm berapa? Ya udah kalikan aja. Ini kalikan 3, berarti 56 juga kita cuma kalikan 3 saja. 56 dikalikan 3 berarti 168 km. Ini kalau kilo, kalau senti tambahin aja. Nolnya 5 berarti 168,2,345. Nah, berarti 16.800.000 cm. Gini ya, ini cara pertama. Cara kedua pakai apa? Pakai rumus dong. Kan udah kita pelajari rumusnya. Cara kedua pakai rumus. Berarti ini kan jarak sebenarnya berarti JS. Nah, JS itu kan bagian yang bawah. Berarti JS itu nih, ya, berarti JP dibagi jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada petanya berapa? 3 ya, 3 cm per skalanya kan 1/5.600.000. Banyak juga ya. Nah, ingat
pembagian pecahan kita balik ya. Jadinya 3 kali 5.600.000 per 1. Sama aja hasilnya 16.800.000 cm atau 168 km. Gini ya. Ini ada dua yang pengen Parik sampaikan. Satu nalar biasa aja, yang pertama, yang kedua pakai rumus. Selanjutnya yang kedua nih, di sini ada diketahui kota P dan kota Q adalah ini jarak sesungguhnya nih ya. Berarti JS. Nah, berapa sentimeter jarak pada peta antara P dan Q? Oh, ditanyakan berarti JP jarak pada peta. Skalanya ada, pakai cara nalar biasa dulu aja nih. Berarti dari sini kita bisa nuliskan yang pertama setiap 1 cm. Oh, ini pakai perbandingan yang sama. Berarti langsung aja 56 km. Gini ya. 1 cm aja 56 km. Nah, di sini yang ditanyakan JP. Ini berapa senti? JP itu kan jarak pada peta. Ini berapa senti nih? Diketahui 392 km. Jadi dilurusin. Yang bagian jarak bagian belakang, jarak sesungguhnya ya. Nah, nih, kalau dari sini kan kamu bisa melihatnya nih. 56 ke 392 itu kan kali berapa? Kali 6 kurang kali 7 ya. Bener ke kali 7? Nah, bener ya. 7 kali 6 42. Bener kali 7 nih. Otomatis apa? Ini pun juga kita kalikan 7. Jadilah 7 cm. Udah selesai? Ya udah. Udah kan nyari jarak pada peta. 1 cm aja 56. Berarti berapa senti? Sehingga jarak sesungguhnya 392. Berarti kan 7 cm. Gitu ya. Ini langkah pertama. Ini cara pertama. Cara kedua, nah ini cara kedua pakai rumus aja. Berarti di sini jarak pada peta berarti JP ya. JP sama dengan kalau JP akan atas, berarti skala kalikan jarak sesungguhnya. Skalanya itu kan 1 per 5.600.000 kali JS. Nah, ini JS-nya kita ubah ke senti. Ingat, rumus itu berarti harus kita bakukan, tambahin 05. Nah, berarti 39.200.000. Nah, ini kalau kita bagi ini 392 dibagi 56 ya kan hasilnya pasti 7 cm. Sama. Ya, boleh pakai manapun. Ini untuk dua contohnya. Sekarang kita coba ke contoh yang lain. Ada variasi yang lain yang biasa kita jumpai. Yang pertama, yang selanjutnya nomor 3 kita akan bahas. Yang 1, 2 sudah ada ya. Pada denah. Nah, ini ada denah nih biasanya. Ada denah rumah atau sketsa rumah ya. Tapi ini kalau denah aja berarti kayak undangan ya kan. Terus kayak denah lokasi apa gitu kan. Nah, di sini ternyata lebar rumah itu 15 cm. Skalanya 1:90. Nah, ini cara pertama boleh. Cara pertama kan tadi. Berarti dari skala ini kita bisa baca tiap 1 cm jarak sesungguhnya 9 cm. Gitu ya. Nah, terus di sini ternyata lebar rumahnya 15. Berapa meter lebar rumah? 15 cm di sini berarti karena yang pada peta ya atau denah. Berarti kalau misal 1 cm aja 90. 15 cm berapa? Kan gitu. Berarti tinggal kita kalikan aja. Kalikan berapa? 5 kali 15. 1 kali 15 kan kali 15. Berarti 90 juga sama. Kali 15 ya. 90 kali 15. Nah, hitung sendiri ya. Bisa lah ngitung kayak gini ya. Nanti satuannya berarti sentimeter. Ubah ke dalam meter dulu ya. Kalau dalam meter berarti nanti tinggal dibagi 100. Gitu ya. Ini caranya nih. Lanjut. Nomor 4 kamu tinggal bandingin doang. Karena kamu nyari skala ya kan. Berarti tinggal bandingin 1,5 jarak pada peta dibanding dengan. Nah, 90 kilo ini kita ubah ke dalam senti. Nolnya tambah 5. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, 9 juta. Masing-masing dibagi 1,5. Yang atas jadi 1 per yang bawah 9 bagi 1,5 itu 6. 6 juta. Nah, atau tulis ulang 1:6 juta. Nah, ini ya nomor 4 ya. Nomor 5 nih ada model yang lain lagi.
Kalau ini denah. Denah luas sebuah rumah skalanya 1:500. Nah, kalau ini ingat kalau misal pakai skala itu yang rumus utama kita ya. Yang apa nih? Skala sama dengan JP per JS. Ya. Kalau ini kan berarti kan kalau kita mau nyari jarak sesungguhnya berarti apa? JS sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Gini ya. Nah, jarak ini kan berarti satuan panjang, bukan luas loh ya. Kalau luas beda lagi. Luas itu kan panjang kali lebar. Panjang itu berarti satuannya cm, berarti satuan panjang. Lebar juga satuannya cm, berarti satuan panjang juga. Otomatis boleh dong kalau Pak Erik tulis gini dulu. Berapa luas rumah sebenarnya? Berarti LS luas sebenarnya. Kan berarti kan panjang sebenarnya, panjang S panjang sebenarnya kali luas sebenarnya. Nah, panjang sebenarnya itu kan berarti kan boleh dong kita pakai ini. Rumus yang ini nih. Panjang sebenarnya. Karena kan panjang kan juga jarak, ya. Karena nggak punya harus kita sangkut pautkan dengan skala, ya. Kita ubah dulu. Berarti di sini kan jadilah PS-nya apa? Panjang sebenarnya jadilah panjang pada peta dibagi skala. LS-nya lebar sebenarnya berarti apa? Lebar pada peta bagi skala juga kan? Nah, berarti di sini jadilah kita masukin dua-duanya ke sini. Nah, PS-nya berarti panjang pada peta dibagi skala kali lebar pada peta per skala. Perhatikan, ini apa? Nah, ini kan luas panjang kali lebar, tapi luas apa? Luas denah. Nah, luas denahnya itu kan 40 cm. Inilah P. Nah, luas peta ya. Jadi di sini boleh dong kalau Pak Erik boleh tulisin jadi LP per S kali S. Ini S-nya kan 2 ya. Ada 2 nih S-nya nih. Berarti S-nya kuadrat. Jadilah kita dapat turunan rumus luas sebenarnya luas pada peta dibagi skalanya kalikan skala lagi atau S kuadrat gitu ya. Lanjut kita hitung lagi. Berarti LP-nya mana? 40 ya. Nah, bagi skalanya kuadrat berarti 1/500 kuadrat. Masih ingat kalau misal kuadrat pembagian pecahan berarti kita balik ya. Jadinya apa? 40 kali 500 kuadrat per 1. Satunya kok nggak kuadrat, Pak? Kan 1 kuadrat sama ya. Lanjut. Berarti di sini jadi 40 kali 500 kuadrat berarti 5 kali 5 25, nolnya ada 4 tuh 2 3 4. 250.000 kalikan 4 ke atas ya. Karena nggak muat. 25 kali 4 aja deh, 100. Nol yang pertama ada 1, nol yang kedua ada 4. 1 2 3 4. Berarti 10 juta ya. Oke, 10 juta. 10 juta itu satuannya apa, Pak? Sentimeter persegi. Gimana kalau misal diubah ke dalam meter? Berarti dipotong kan naiknya 2. Naik 2 itu kalau sentimeter doang. Kalau persegi berarti ada duanya lagi. Berarti di sini jadi 1000 meter persegi. Itu nomor 5. Jawabannya itu, Pak? Iya, ini jawabannya udah ya. Jadi skalanya 2 kali dikaliin. Skalanya ada kuadrat gitu ya. Nah, sekarang nomor 6. Sebuah model mobil digambar dari samping punya ukuran. Nah, ini ada cara enak lagi nih, Pak Erik sampaikan kembali. Ada cara lain. Jadi kita tulisin dulu aja. Ada panjang, ada lebar. Nah, ini tabel sederhana aja biasa kayak gini. Jadi panjang awalnya kan 12 pada gambar ya. 12 cm itu panjang. Oh, sama tinggi, sorry. Sama tinggi ini T. Nah, tingginya 9. Nah, jika panjang mobil sebenarnya 2,4, ini kita jadikan senti aja dulu. Berarti nolnya 240 ya. Panjang sebenarnya 240. Nah, di sini kita mau nyari ini X. Nah, atau tinggi sebenarnya. Oh, skala dulu, boleh. Berapakah skalanya? Kalau skala berarti apa? Skala yang kita hitung yang mana? Inilah sesama panjang yang diketahui. Skala sama dengan berarti 12 per 240. Ini langsung tulis saja ya, nggak usah tulisin JP per JS, nggak usah ya, langsung aja. Kita bagi berapa nih? Kita bagi 12-an. Berarti atas jadi 1, bawah bagi 12 jadi 2, 0, 20. 1/20. Ini skalanya. 1/20. Terus kalau nyari X-nya gimana?
Kamu bisa pakai cara apa namanya? Ini kan dari sini kan cara pertama yang Pak Erik sampaikan tadi ya. Tiap 1 cm mewakili 20 cm. Berarti kalau misal di situ tingginya 9 cm, ini berapa? Kan gitu kan? Nah, ini berapa nih yang warna biru? 1/9 kali 9. Ya udah, ini juga kita kali 9. 9 kali 2, 18. Nolnya 1. Atau diubah ke dalam meter jadilah 1,8 atau 1,8 meter. Gini juga boleh ya. Cara kedua pakai rumus. Nah, bisa ya pakai rumus ya. Gini aja. Nomor 7, satu lagi deh. Nah, ini yang ingin Pak Erik tunjukkan. Ini bisa dipakai juga untuk perbandingan senilai atau berbalik nilai juga nanti juga bisa ya. Walaupun ini belum sampai sono ya, tapi Pak Erik ajarin dulu nih. Sebuah foto berukuran ini pakainya cara pola. Ingat cara pola. Diperbesar sehingga lebarnya menjadi 9. Baik. Di sini ada panjang kali lebar. Kalau disebutkan foto berarti ada panjang sama lebar pasti. Disebutin di awal itu panjang. Terus ada lebar selanjutnya. Panjangnya di situ 4 sama 6. Ternyata diperbesar sehingga lebarnya jadi 9 tuh warna merah. X-nya berapa gitu ya. Nah, ini ada cara pola. Perhatikan, ini sekali aja nih ya. Sekali ini jangan kedipkan mata. Baca bismillah dulu nih. Nah, jadi gimana? X, tulis dulu nih X-nya nih sama dengan nanti di sini kamu pasti akan menjumpai pecahan. Nah, ada suatu pecahan atau perbandingan kali kawannya X. Kawannya X di sini kan yang panjang kan 4 ya. Nah, kalikan 4 nanti pasti. Nah, sekarang Pak Erik mau tanya. Ini kan lebarnya dari 6 ke 9 bertambah kan pasti kan? Nah, berarti X-nya juga pasti jadi lebih gede lagi kan? Kalau jadi gede lagi, yang belum kita tulis kan angkanya ini nih. Ya. Biar jadi gede menurut kalian, pecahan yang Pak Erik harus tulis 6/9 biar jadi gede ya perkaliannya ya, atau 9/6. Kan ada dua pilihan, 6/9 atau 2/6 atau 6/9 atau 9/6. Pilihannya mana kalau biar jadi gede? Ya pasti yang gede yang atas per 6 gitu. Dibagi 3 jadi 2. 3/2 kali 4. 4 bagi 2, 2 kali 3, 6 cm. Ini cara ini. Ya, silakan bisa dieksplor pakai cara yang lain juga, nggak ada masalah, masih diperbolehkan. Baik, itu aja mungkin bisa Pak Erik sampaikan untuk subbab kedua yaitu skala. Kita lanjut nanti lagi, kita akan ke pembahasan selanjutnya yaitu di subbab yang perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.